Pas Pak Budi yang MC, Pak Budi yang stres. Iya. Si Al yang MC, si Butet yang stres. Iya, HP udah terjual. Kayak mana lagi nggak dapat apa-apa Kalau kan? pas Pak Budi yang MC, Pak Budi yang tak makan. Iya. Ini si Al yang MC, si Butet Butet yang tak makan. Iya. Aku kemarin kenapa ya margin call-nya sampai besar kali 100 juta. Merenung, asli merenung. Di bawah kaki Padahal gunung. masih jutaan ya kan? Iya, merenung. Jadi kemarin tuh kan pas aku MC tuh 100 juta ya kan Pak Bud. Bertapa aku Pak Bud. Ini true story bro. Aku bertapa merenungkan kenapa lah aku bisa sampai margin call. Tahu nggak, selama pertapaanku itu aku menyalahkan diri aku loh. Tiba-tiba datang satu sinar membisikkan aku. Tahu nggak apa dibilang dia? Yang salah tuh bukan kau katanya gitu. Broker kau tuh yang salah gitu. Oke, welcome back AgriFX Dollar. Podcast malam ini kita bahas masalah menyikapi setelah margin call ya. Kenapa? Ya udah. Oke, margin call ini kan banyak penyebabnya ya. Kenapa orang masih banyak yang MC? Mungkin dari pemakaian lotnya ya, yang manajemen resiko. Nah, jadi kita bahas setelah kita terjadi yang namanya margin call di akun kita, itu kita harus stop trading atau sementara libur trading dulu ya. Oke, ini pasti semua trader pasti mengalami yang namanya margin call. Ya kan Pak, khususnya kayak aku juga pernah, Pak Budi juga pernah ya, Bro Fatar juga pasti pernah margin call ya. Oke Pak Budi. Langsung ke sini. Enggak apa-apa lah. Aduh. Oke. Tunggu dulu. Apa ya buka konten orang ini? Menanggapi setelah MC ya. Iya. Pak Budi, berapa yang paling besar mengalami margin call? Berapa duit? Margin call nggak banyak sih. Waktu awal-awal trading. Iya. Cuma $500. $500. $500. Ya, waktu itu kan masih awal-awal, belum paham kan. Aku nggak pakai baju kaos ya sekarang ya. Iya. Terima kasih Suhu masukannya. Ada yang komentar ya. Iya, ada komentar. Kayaknya aku nggak cocok kalau pakai baju kaos. Jadi makanya udahlah nggak pakai baju kaos. Turun derajat rokok ketengan. Jadi gini, semua trader pemula pasti pernah MC. Nah, dulu saya juga pernah buka akun MC. Berapa kali buka akun ya? Yang pertama MC itu buka akun, namanya baru awal-awal kan. Trading di broker luar, buka-buka akun $500 MC. Nah, buka-buka akun $100 MC juga gitu. Jadi ya gimana, yang jelas ketika MC itu mental kita kena. Waduh, Iya. habis. Lalu apa yang kita lakukan? Kan itu, ya kalau kita misalnya habis di trading, ya cari di trading lagi gitu. Tapi evaluasi, kenapa sih bisa MC? Nah, ternyata waktu itu saya gini, penggunaan lotnya terlalu besar. Overload ya. Overload, kemudian ada posisi yang lupa. Jadi saya buat TPSL. Nah, ada yang overload, posisinya terlalu banyak. Udah itu marketnya itu nggak dipantau terus. Jadi ada posisi yang dibuat TP itu dapat. Nah, ada posisi yang terbuka di situ, MC lah di situ. Ini dana $500 tadi. Hah? Dana $500 Yang atau dana keseluruhan? Enggak, yang dana 500 itu tadi. Nah, setelah itu baru evaluasi, kok bisa ya MC gitu. Nah, ternyata karena ini tadi ada posisi terbuka, lotnya over, pergerakan market juga besar. Habis seketika. Nah, akhirnya istirahat sebentar, merenung, kok bisa MC ya.
kemarin bisa profit kok ini bisa MC gitu. Nah, evaluasi lah. Penggunaan lotnya terlalu besar. Penggunaan lot besar. Ini layer banyak-banyak posisi. Equity-nya nggak kuat. Jadi MC. Nah, baru setelah evaluasi itu coba deh buka akun lagi gitu. Tapi buka akunnya nggak 500 lagi, jadi 100. Karena takut. Mental kena kan? Ya. Nah, mentalnya kena. Jadi buka akun $100 lagi. Depo $100. Nah, coba-coba pelajari, oh bisa profit. Nah, dari situ saya belajar gini. Begitu profit, saya withdraw. Begitu profit saya withdraw. Yang 100 ini biarin aja. Pokoknya modal saya udah balik. Saya kembangin lagi yang profitnya ini. $100 tuh balik lagi naik equity-nya jadi $500 lagi. Waktu itu nggak sampai $500. Berarti jadi belum recovery lah. belum recovery nih. Dari 100 nih saya kumpulin profitnya udah 100. Saya withdraw. Begitu saya withdraw, ini kan berarti profit dong yang ini, yang deposit yang kedua ini gitu kan. Nah, deposit yang kedua ini profit. Saya tradingin lagi. Begitu trading lagi, ya berpikirnya jadi gini. Begitu udah profit, ini kan jadi nggak kepikiran yang loss, yang MC yang $500 kemarin itu gitu. Iya. Jadi, ini kan udah profit. Barbar lagi tradingnya. Akhirnya habis lagi. MC lagi. Nah, depo lagi, top up lagi yang 100. Nah, disitulah saya baru mulai hati-hati. Hati-hati, lotnya ya mulai dijaga, kemudian harus disiplin. TP, SL ya udah SL gitu. Setelah MC yang 2 kali itu, deposit yang ketiga gitu, barulah. Nah, setelah belajar disiplin, barulah mulai berani kelola akun yang besar. Kalau bro, Gitu. Bro Al, ada pengalaman bro? Ada. Gimana itu? Boleh disampaikan sama penonton di rumah. Iya. Aku tahu dia mau langsung nanya aku. Langsung. Aku tanya. Udah apa polanya? Ya, jadi pada saat MC itu memang ya, gimana? Mental memang kena mental. Meskipun kecil ya kan? Walaupun kecil kena mentalnya. Gitu. Karena kan waktu itu masih awal-awal mula trading kan. Jadi ya gimana? Bisa hilang gitu. Tapi karena tadi flashback lagi, oh ya kemarin bisa profit, ini kok MC. Nah, evaluasi, oh ya lotnya nggak boleh sebanyak ini gitu. Terus kalau ada kondisi market seperti ini nggak boleh ditinggalin. Asli bro, hilang semua posisi. Pas lihat market hilang semua posisi. Lotnya banyak, equity-nya nggak kuat, habis. Lotnya banyak, equity nggak kuat ya. Equity nggak kuat. Kalau bro, kayak mana bro ceritanya bro? Ada pengalaman untuk Pasti margin ada. call? Kalau pemula pasti pernah. Kalau aku ya. Jadi banyak pelajaran dari situ sih. Iya. Memang intinya ya harus disiplin. Bukan ganti ini ya, bukan setelah MC ganti metode ya. Iya. Enggak. Metode saya tetap berpatokan dengan yang menggunakan support resisten. Yang dasar-dasar saya pakai gitu. Cuman harus disiplin gitu. Penggunaan lotnya ya kecil, kemudian lotnya kecil, disiplinnya itu tadi. TP dan SL harus tetap dipakai. Ya. Itu. Kalau itu nggak dipakai ya mau sebanyak apapun modal yang kita masukkan di situ ya habis juga kan. Gitu. Kalau aku sih bukan uang pribadi, Bukan uang pribadi. uang kawan. Nah, Itu kan baru-baru belajar trading kan. Astagfirullahaladzim. ribut sama kawan. Nggak ribut, masih malah udah kakak adik sekarang. Itu waktu baru belajar trading. Sebenarnya udah paham juga lah, ya kan. Cuma kalau orang-orang baru belajar trading ini kan sok-sok banget. greedy ya Kalau kan. aku bisa menghasilkan profit sekian, Ah. sekian. Nah, sampai sekawan ini percaya dia itu jual HP iPhone. Nah, Dijual HP iPhone 6 juta.
Kalau masih mending jual iya. handphone loh. Kalau waktu itu saya duit untuk makan saya Tapi pakai. bukan aku yang nyuruh, bukan aku yang nyuruh ya Pak Bud. Kalau orang pribadi nggak pernah. Enggak Nggak pernah. pernah di trading. Waktu itu nggak pernah takut masih untuk tradingkan uang Jadi, pribadi. Waktu itu ini duit untuk makan, duit biaya hidup. Mana? MC yang saya buka akun itu. Iya, jadi waktu itu ada sekitar 6 jutaan lah. Dia jual HP kan karena dilihatnya ya tau lah kan, aku bilangnya ini bisa profit ini Kak gitu kan. Jadi ya udahlah, cariinlah kakak duit di trading al katanya gitu. Bang si Butet. Bang si Butet kok Bang. Astaga. Iya bro, jujur kalau uang pribadi waktu itu nggak pernah. Yang apa, karena masih takut kan pakai uang Masih pribadi takut. itu, karena mindsetnya masih lebih bagus aku larikan ke judi. Habis di judi nggak masalah. Kalau habis di Tapi trading trading takut. kayaknya nggak terima. Uang sendiri takut ya kan? Takut. Uang orang berani ya. Orang berani. Pastimu pas di broker lokal itu kan? Apa? Pas jadi di broker Enggak bro, lokal. di broker luar. Enggak, Pak. Tapi nggak terkenal brokernya. Waktu itu broker Nggak lokal. salah. Broker lokal waktu itu belum bisa akun ini mini. Oh, karena Belum 6 bisa. juta ya? Karena Nah. 6 juta. Itu pakai broker Uniglobe kalau nggak salah. Bro pernah dengar Uniglobe? Enggak. Ya itu broker Uniglobe. Jadi dia jual HP iPhone itu kan di marketplace lah kan. Terjual HP-nya. Dan mulailah ditradingkan itu 6 juta. Langsung nggak apa ya? Langsung 6 juta itu uang HP itu. Jual handphone Iya, untuk trading. Iya, untuk trading. Udah aku trading kan. Pertama-tama untung Pak Bud. Cuma kata kakak nih kumpulin aja dulu all profitnya. Kan Terus? gak usah di WD. Oh makin jadi kan karena Lotnya makin barbar kan? sok-sok bagak jadinya Iya. kan. Nah, jadi greedy lah gitu kan. Kenalah di situ. Nah, di situ habis itu nggak nyampe lah 2 hari kayaknya. Cepat tuh. 2 hari habis. 2 hari habis. Itu sama juga entry-nya tuh layar. Kalau saya waktu itu bulanan juga. Tuh uang kawan ya. Bulanan juga waktu itu karena waktu itu masih brokernya masih Solution Key. Apa? Solution Key. Broker apa itu? Broker luar waktu itu. Solution Key. Iya, Solution Key itu waktu itu. Jadi pas Pak Budi pernah mengalami MC pakai uang pribadi, Nah, terus Pak Budi solusinya apalah ya? Apa namanya? Introspeksi lah berarti introspeksi. ya. Karena saya Evaluasi mikirnya ya. gini kemarin tuh, begitu hilang posisi, aduh duit makanku habis. Iya, maksudnya kan Kalau pas Pak Budi yang MC, Pak Budi yang stres. Iya. Si Al yang MC, si Butet yang stres. Iya, HP udah terjual. Kayak mana lagi nggak dapat apa-apa Kalau pas kan? Pak Budi yang MC, Pak Budi yang tak makan. Iya. Ini si Al yang MC, si Butet Butet yang yang tak tak makan. Iya. Itu Merenung. Begitu habis lihat handphone, aduh. Apalah gitu. Baru menyesal. Apalah pakai lotnya banyak-banyak. Iya. Karena kan waktu pada saat greedy itu tadi ini 0,1 lot profitnya sekian. Kalau 2, kalau 3, kalau 4, wah, lebih iya lipat sama ini gitu. Heeh. Berarti yang pernah kita bahas di konten-konten sebelumnya memang true story, bukan gibahin orang, pengalaman Iya, kita pengalaman. yang kita share. Jadi kami itu bukan menggibah teman-teman, kami itu menceritakan Iya. pengalaman Karena pribadi pernah kami. ngalamin gitu. Nah untung aja sampai sekarang sama Kak Butet nih ya masih baik-baik aja. Mm-mm. Karena 6 juta berapa lah ya kan? Cuman ya sering-sering lah holiko. Ya. Makanya sampai sekarang sering dipalain. Padahal saja tiap sering holiko, tiap makan Itu siang ya kan? ternyata alasannya, Iya, itu penyebabnya ya. alasannya. Soalnya ya memang waktu pas awal tuh memang nggak pernah sama sekali uang trading pribadi karena masih takut gitu loh. Aku pun nengoknya si Al nih kok royal kali. Rupanya itu. Ada alasan tertentu. Nah, itu dia. Jadi pada dasarnya teman-teman, kami itu konten-konten sebelumnya pun bukan menggibahin orang. Kami itu lebih menceritakan pengalaman kami pribadi, true story. Kami sudah jatuh bangun lah ceritanya ya kan. Kalau dibilang MC, udah sering kita MC. Saya pribadi juga udah sering MC. Dulu-dulu awal-awal pasti MC. Semua trader pasti Pernah ngalamin margin call gitu. Ya kalau nominalnya berapa itu tertentu lah beda-beda. Ya, kan? Ya. cuman kan yang pasti kami itu bisa mengalami margin call.
baik itu depositnya besar ataupun kecil. Nah, kami sharing sama teman-teman ini, kenapa kami kemarin itu pernah mengalami margin call. Kami sharing, kami sampaikan di YouTube channel kami ini supaya apa? Supaya teman-teman Tuh nggak MC gitu, nggak margin call. Antisipasinya seperti apa? Bukan menggibah-gibah cerita Iya. orang gimana gitu. Bukan cerita pengalaman. Cerita pengalaman. Jadi kan bagi trader pemula jangan sampailah seperti kami. Memang faktor pertamanya itu memang greedy ya kan, Pak Bud? Pasti greedy lah, tamak ya kan. Tamak. Kalaulah aku gandakan lotnya ini, profitnya pasti jadi lebih besar. untungnya lebih besar kayak gitu kan. Atau kalau TP-nya jauh, Jauhin. Nah, TP-nya dideketin. SL-nya yang Enggak, dijauhin. waktu itu Kak Butet itu nyuruh TP-nya dijauhin biar profitnya banyak. biar profitnya banyak. Oh, SL-nya yang Cuma kan aku dideketin. belum ngerti nih kapan waktunya reversal. Yes, Nah. siap. Nggak ngelihat itu. Waktu itu saya gitu juga. Jadi terlalu pede lah jatuhnya. Terlalu pede TP-nya ya. di Iya. lotnya dilipat, Mm-mm. TP-nya dijauhin biar banyak dapat. Iya, gitu biar kan. banyak yang dapat. Ya, memang race market itu kita mau ngambil TP yang panjang boleh. Cuman pertanyaannya gini, marketnya sampai nggak malam itu? Gitu. Kalaupun tak sampai malam tuh bisa besoknya enggak? Bisa besoknya nyampe atau enggak, atau malah dia berubah tren gitu, nggak sesuai. Misalnya kita buy ya, kalau hari ini dia naik berapa poin misalnya, nyampe nggak di harga TP. Kalau tiba-tiba nggak nyampe dan dia turun karena SL kan gitu. Iya. Jadi Iya, TP betul. itu boleh disetting, boleh 10 poin, 20 poin boleh gitu. Cuman pertanyaannya marketnya sampai enggak gitu. Dan Pak Budi akunnya itu tahan beberapa bulan ya. Iya. Bro Al, 2 hari. oh pikir 2 Baru tahun baru tadi. jual ya pokoknya 2 hari lah. 2 hari trading. Baru terjual HP itu masuk buka akun langsung di Uniglobe itu 2 hari langsung habis. Langsung habis. Ya, karena hari pertamanya profit terus, Bro. Dan profitnya nggak pernah di withdraw. Ya belum sempat withdraw. Karena Berarti- sempat withdraw. Dikumpuli dulu katanya. Karena kan hampir 3 bulan. Mm-mm. Hampir 3 bulan sempat withdraw, tapi withdrawnya itu baru sekitar $90 kalau nggak salah. Modal 6 juta. Kita Trading ini untung-untung nih. untung Equity sampai berapa ratus dolar? Untung di dalam udah sampai berapa? nggak nyampe lah $100 tuh. Nah, Nggak nyampe $100. $600 aku masukkan, untungnya udah $100 nih, baru 2 hari. 2 hari. Cobalah Al 1 bulan udah berapa ini? Kaya kita Al, kaya. Pasti kayak gitu. Iya. Lotnya dilipatkan. Oh. Nggak usah kita tarik-tarik Al, nanti sekali kita tarik bisa aku bawa orang tuaku umroh. Angan-angan kan kayak gitu, Bud. Iya ada waktu itu mau kejar apa waktu itu ya lupa. Iya. Ada barang yang mau dikejar Mau dari beli profit tas tadi. lah, mau beli motor lah, mau beli mobil lah. Modal 600 pengen Cuma beli ya mobil. itulah uang kawan jadinya kan. Ya untung aja lah, si bebek aja. Iya. Yang pasti semua orang pernah lah mengalami margin call. Jadi kalau ada yang bilang nggak pernah mengalami margin call, Bullshit. sangat sulit dipercaya itu. Iya. Ya mungkin ada, tapi mungkin 1 dari 1 miliar lah. Apalagi di trading kan. Trader pemula pastilah mengalami margin call. Cuman sekarang ini kan kalau kita sudah pernah mengalami margin call, yang harus kita lakukan apa gitu ya kan? Yang harus kita lakukan apa gitu. Kalau aku dulu margin call bertapa aku, Bro. Kalau bro udah banyak juga kan. Aku pernah besar sampai 100. Jadi aku karena IMC kemarin tuh bertapa aku di bawah kaki gunung. Bertapa aku di bawah kaki gunung, berharap waktu ini bisa diputar kembali. Tapi kenapa bro sampai sekarang masih eksis di trading? Padahal udah habis ratusan juta nih. Prinsipnya kayak gini, kalau kita kalah di market kan harus cari di Cari market. di market. Iya. Berarti nggak langsung ke ahli bisnis lain Oh, lah. enggak alih ke bisnis lain. Ya tetap dipelajari lah. Kemarin ya sama seperti kayak Pak Budi, kita koreksi diri. Aku kemarin kenapa ya margin call-nya sampai besar kali 100 juta Merenung, asli merenung. di bawah kaki Padahal gunung. masih jutaan ya kan. Iya, merenung. Jadi kemarin tuh kan pas aku MC itu 100 juta ya kan Pak Bud. Bertapa aku Pak Bud. Ini true story bro. Aku bertapa merenungkan kenapa lah aku bisa sampai margin call. Tahu nggak, selama pertapaanku itu aku menyalahkan diri aku loh. Tiba-tiba datang satu sinar membisikkan aku. Tahu nggak apa dibilang dia? Yang salah tuh bukan kau katanya gitu.
broker kau tuh yang salah kan. Broker kau yang salah. Salahnya di mana? Aku pakai broker lokal yang itu. Aku tak tahu trading. Disuruh masuk, aku masuk ya kan. MC, broker itu. Apa tuh bro? Best profit. Satu kawan CS Oh, lah, Rifan. CS-nya. Ya. Nah, dari situ aku kemarin tuh kusalahkan diri aku kan. Pasti aku yang salah nih begini begitu. Rupanya ada satu titik sinar kayak dedemit gitu, Bro. Iya. Bisikan. Yang salah. Seberkas cahaya. Yang salah tuh bukan kau. Iya. Tapi pialang kau. Kalau itu betul tuh bro. Bener tuh. Nah, jadi dari situlah aku mulai belajar lagi. Kayak mana caranya ya? Kayak mana caranya biar aku bisa profit? Oh, ternyata kita itu harus kelola dana sendiri. Nggak boleh orang yang mengelola akun kita. Kalau Caranya seperti kelolanya apa? di broker itu juga kan ujungnya MC juga bro. Itulah karena udah ada warning itu tadi, nggak di situ lagi aku. Pindah. Pindah. Ketemulah rupanya kawannya juga. Dari PT Pialang 1 ke Pialang berikutnya, oh pikir beda, rupanya sama. Mereknya aja yang beda. Satu solid grup lah. Sama-sama teh dalam kemasan, satunya botol, satunya kotak. Satunya kotak. Sama-sama bandit. Enggak, sama-sama teh, tapi yang satu botol, satunya kotak gitu. Nah itu dia, jadi dari situlah aku belajar gitu kan. Oh ternyata trading itu seperti ini. Kalau sekiranya kemarin itu aku menyerah, mungkin sampai, ini kan kejadiannya kan udah 8 tahun yang lalu. Ini kan kejadian udah 8 tahun yang lalu. Kalau sekiranya aku kemarin itu menyerah, kurasa 100 juta yang kemarin itu nggak akan balik. Nggak bro. balik. Kalau misalnya aku jadi karyawan biasa. Ya. Dan kita kan nggak akan ketemu juga. Ya, mungkin ketemu, tapi dalam dunia yang berbeda. Iya kan? Jadi kalau misalnya aku kemarin itu menyerah, aku nggak mau lagi lah terjun di bisnis forex misalnya kayak gitu. Mungkin 100 juta yang 8 tahun yang lalu sampai sekarang pun aku kerja sebagai karyawan mungkin nggak akan ku dapat. Aku udah hitung-hitung kan kayaknya nggak dapat. Tapi karena kita itu habis di forex, ya prinsip aku ya carinya di situ. Iya. Ya. Carinya Karena di lebih situ. cepet juga kan. Iya, lebih cepat. Yang Apalagi- penting ya gimana ya? Mentor-mentor kan motivator kan banyak, Pak gitu. Bud. Belajar lagi. Nah, kalau gagal bangkit lagi, Disiplin gagal memang harus bangkit lagi. disiplin yang paling penting. Nah, itu dia. Dari situlah mulainya. Ternyata aku pelajari, oh begini cara trading, oh begini begitu. Barulah sampailah sekarang ini. Jadi kalau kerugian yang kemarin-kemarin itu ya udah balik lah semua. Udah balik semua. Teman-teman juga kalau yang pernah mengalami margin call pada akunnya, sebenarnya sih jangan putus asa teman-teman. Putus asa mungkin bisa-bisa aja gitu ya. Ibaratnya aku nggak akan mau lagi menyentuh dunia trading forex. It's okay gitu. Tapi kenali dulu kenapa gitu. Kenapa kalian itu bisa sampai margin call. Jangan begitu margin call, oh udah fix judi nih, judi. Evaluasi gitu. lah. Itu sebenarnya prinsip yang salah rezeki gitu. aku di sini. Karena kan aku yakin ini Pak Budi, aku yakin era kita ini kan era yang berkembang, udah mulai masuk dunia digital. Kedepannya mungkin orang mendapatkan income itu bukan dengan apa ya, bukan kayak karyawan-karyawan yang biasa pada umumnya. Iya. Semuanya nanti serba era digital. Anak-anak sekarang aja yang muda-muda sekarang udah main kripto. Kalau disuruh jadi karyawan gaji UMR udah banyak yang nggak mau. Mereka lebih condong, ya mending aku main di media sosial, tetap juga menghasilkan. Fajar Set Boy merengut-rengut gitu aja kaya. Kayak yang kemarin yang punya NFT tuh, Nah, iya. Si Ghazali. Gozali Everyday. kaya dia gara-gara ya kayak gitu dunia digital, era dunia digital. digital, era Jadi digital. kalau untuk menghasilkan uang itu nggak harus dengan bekerja. Kedepannya itu mungkin lebih ekstrim lagi mungkin dengan caranya gitu ya kan. Kerja cerdas. Kerjanya kerja cerdas ya. Apalagi sekarang kan banyak kaum rebahan, gimana cara bisa menghasilkan income Ya. hanya dengan rebahan, ya trading. Itulah makanya sekarang Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. di TikTok orang baik. Jadi itu TikTok Sering nonton. TikTok itu muncul pada saat edisi rebahan kan? Iya. Waktu pandemi ya tenarnya TikTok itu munculnya. Di TikTok pernah aku lihat kayak gitu, Bro. Di TikTok ada trader, dia bagi-bagi signal. Tapi kayaknya dia ini berduit bukan gara-gara hasil tradingannya. Jadi Itu tadi ada yang give. give.
Terima kasih orang baik. Iya. Jangan lupa dititip ya kakak. Tapi kan dia kan memberikan itu juga, bro. Iya. Yang lebih parahnya itu kan yang kayak mandi-mandi lumpur itu, bro. Enggak, maksudnya gini bro. Dia live trading, kan kelihatan nanti di situ, kelihatan profit dia itu berapa dolar gitu. Akumulasinya kan di pojok kanan bawah tuh kan kelihatan tuh di MetaTrader tuh. Keuntungannya 10 dolar, 15 dolar, 8 dolar gitu ya kan. Tapi ada yang give single. Ada yang sampai give single. Mungkin pas analisa dia bagus, yang nonton itu mungkin dapat profit gede, dikasih dia singa. Dikasih singa. Besok-besoknya aku tengok, flexing kawan ini bagus gitu kan. Apakah ini flexing dia ini karena hasil trading atau karena gift? Aku sempat live juga nggak ada yang nge-give, bro. Makanya sempat berpikir apa harus terima kasih orang baik mandi. Oh, berarti harus mandi lumpur. Nah, itu dia. Kalau kita kan ya cuman lah kita bilang ya. Kita kasih pun edukasi sama orang-orang. Banyak pula lah cercaan, lemas kok jadinya bikin konten ini sebenarnya. Tapi ya namanya ilmu lah ya, ilmu kan harus kita bagi. Terserah pendapat mereka, teman-teman kan, apakah ilmu kita itu benar atau salah, balik-balik ke mereka lagi gitu. Tapi menurut aku yang bagus yang kita kasih, kan gak ada yang jelek-jelek kita kasih. Kita cerita pengalaman pribadi kita. Atau mungkin yang tersinggung, yang komen-komen tersinggung itu, mungkin mentor yang kita omongin kurasa. Pakai akun fake. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu, sebetulnya gini. Kompetitor mungkin. Kalau ya tujuan kita sih edukasi gratis ya buat temen-temen gitu. Ya daripada karena gini. Nggak, kalau sama aku berbayar ya, berbayar. Bertarif kalau sama aku. Nggak, maksudnya ya di sini gitu. Kalau misalnya dia datang ke face to face ya bertarif dong. Iya. Kalau di YouTube ini kita kasih gratis. Kasih gratis lah. Kasih gratis edukasi. Artinya gini, untuk orang yang tepat, mereka sangat bersyukur. Iya. Kenapa? Dapat ilmu gratis loh gitu. Ilmu gratis. Orang yang tepat itu ya orang yang trading, yang butuh ilmu lah gitu. Tapi ketemu sama, misalnya ketemu yang orang yang bukan trading, yang nggak pas, nggak cocok. Karena dia nggak trading, dia nonton YouTube kita pun untuk apa gitu? Ya paling dilihatnya pas kita ketawa-tawa aja. Tapi kalau orang yang butuh ilmu trading, ya terserah mau trading di mana aja, pasti dia, oh ya, ternyata video ini bermanfaat loh gitu. Dan nggak apa gimana saya bilangnya, kurasa 90% orang yang pernah kita jumpain, khususnya calon-calon klien kita, menganggap bisnis forex ini bukan trading, investasi. Iya. Letakkan duit, nanti kita yang mentradingkan. Banyak yang kayak gitu, bang bantu trading, bang bantu trading, bang katanya. Ini bukan investasi, titip dana. Loh, jadi ketika dia rugi, dia yang kita ketemu kemarin itu loh, bapak itu. calon klien kita yang kemarin Parahnya tuh. lagi MC-nya nggak di tangan dia kan, bro? Enggak. Nah, tangan si dia bapak sendiri. yang kami ketemu kemarin itu, dia hanya percaya ke oknumnya ini. Oknumnya. Udah Pak, percaya sama saya. Letakkan duit di sini, investasi di sini, nanti profit. Iya. Bapak deposit aja. Deposit aja. Pasti profit, Pak. Deposit, begitu deposit, habis. Akunnya MC. Nah, jadi 3 perusahaan Tiga broker perusahaan. lokal, MC tiga-tiganya. MC ketiga-tiganya akhirnya message bapak itu, oh ya ini judi, ini akal-akalan kalian, ini penipu. Itu kan market itu kalian yang Kalian yang menggerak-gerakkan menggerakkan. katanya. Nah, itu dia. Nah, itu. Market itu Kayak kalian bola yang menggerakkan. menggerakkan. Iya, Market itu kalian yang menggerak-gerakkan itu katanya. message-nya jadi ke situ. Heeh. Kalau Ternyata kau bikin setelah naik, kita naik tanya, katanya. kenapa bisa MC, Pak? Yang trading siapa? Yang menjalankan siapa? Ya. Bapak tahu nggak kenapa ada buy, ada sell? Nggak tahu. Saya hanya kasih duit, orang itu yang menggerakkan, yang menjalankan. Tahu-tahu disuruh tambah dana, disuruh tambah dana. Ya. Lumayan loh nominalnya. 1 miliaran. juga Banyak. ya. Jadi kalau yang di komunitas kita Pak Bud, kebanyakan itu bukan trader gitu. Kebanyakan itu hanya sebagai investor. Karena mereka tergiur sama keuntungannya, tergiur sama peluang keuntungan tanpa mau memahami Resiko. trading ini seperti apa. Ada unsur resikonya, tapi yang seperti apa itu banyak yang nggak mau memahamin gitu. Kalau yang mau memahami pasti dia nggak akan berhenti di trading kan, bro. Itu dia, Meskipun maksudku. dia lah udah MC beberapa kali lah ya kan. Enggak, justru kalau misalnya dia memang mau memahamin, paling 1-2 kali MC aja. Iya, maksudnya gitu.
3 kali dia nanti udah mulai recovery gitu. Jadi tujuan kami bikin konten ini fokusnya itu di edukasi sama teman-teman. Khususnya konten ini kita bikin kemarin tuh untuk klien sebenarnya ya kan. Iya. Untuk klien biar bisa di-share ke klien-klien. Cuman banyak pula subscriber kita. Nah, itu ibaratnya kayak mana lah, rezeki lah ya kan. Rezeki lah. Supaya teman-teman tuh gimana ya saya bilang ya. Ya gimana, simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Tujuannya intinya itu untuk edukasi. Edukasi. Untuk edukasi. Kita nggak pernah mendeklar bahwasanya metode ini bagus, metode itu bagus, yang ini cara enggak. Kita nggak pernah mendeklar yang seperti itu. Cuman kita pengen lebih nanamkan mindset sama teman-teman, sebenarnya trading itu ada risikonya loh. Nggak selamanya trading itu untung. Dan Trading itu bisa rugi. Dan ini trading, Berdagang, niaga, bukan investasi yang bukan investasi. dijanji-janjikan buat teman-teman yang di luaran yang yang kemarin itu yang ketemu sama kita itulah kan, dia hanya menawarkan investasi di saya Pak, pasti untung itu. Iya. Dan kalau bisa pun yang gabung, yang terjun di bisnis kita ini, yang mau trading, gabung sama kita, itu sebenarnya dia bergabung karena bisnisnya, bukan karena personal orang yang mengajaknya. Iya. Karena kebanyakan kayak gitu, bro. Bapak kemarin gabung, kenapa Bapak gabung? Karena memang bisnisnya menarik atau gimana? Aku tiap hari ditelepon-telepon, bolak-balik dia datang, begini begitu, kasihan aku. Yaudah masuk laku 100 juta. Ada juga nanti nasabah kan, itulah Asi diajaknya aja aku ketemu katanya. Diajak ketemu di sini, bosan juga aku, masuklah aku katanya kayak gitu. Ya sebenarnya kayak mana lah aku bilangnya, ya sedih juga gitu. Jadi teman-teman pun kalau mau terjun di dunia forex, memang benar-benar harus memahamin dulu nih forex itu seperti apa, tingkat risikonya seperti apa, peluang keuntungannya seperti apa. Bukan karena Orangnya. bukan karena personalnya, misalnya Dia cantik. abang itu ganteng loh yang Dia pakai ganteng. batik itu, yang pakai kacamata hitam ganteng. Iya. Aku maulah gabung di Maulah gabung. bisnisnya. Apa ganteng? Bilang trader jalanan kok. Enggak, maksudnya kan seperti itu. Jadi Iya. yang bergabung di bisnisnya itu maunya yang memang benar Karena bisnisnya gitu. gitu. Bukan karena personalnya. Itu dia. Konten flexing udah pernah kita masukin. Udah. Nah, banyak kan korban kan gara-gara flexing. Gara-gara flexing. Kalau Gara-gara kita apa yang mau flexing. diflexingkan? Trader apa adanya. Kita ini apa adanya. Oke, berhubung kita bahas soal MC nih, barusan ada notif masuk ya di komentar. Bang, kira-kira masih kena MC ndak? Dia bilang, udah kita jelasin tadi ya. Oke. Pernah ya kan? Pasti pernah. Ya, pernah. Semua trader pasti pernah MC. Modal minimal berapa bang ideal supaya nggak MC? Sebagai MC. Modal ideal trading. Supaya tidak MC. Supaya tidak supaya MC. tidak MC. Amannya tuh berapa? Gini, bicara modal supaya tidak MC. Kalau Kayaknya udah pernah kita bahas nggak sih? udah sih, Enggak, jelaskan aja lagi. sebagus-bagusnya bisnis itu sebesar-besarnya modal. Ya. Sebagus-bagusnya bisnis. Mau bisnis apapun kalau modalnya kuat, pasti bisnisnya bisa jalan bagus, lancar. Cuman kan nggak semua orang punya modal yang besar Iya. gitu. Jadi kalau mau supaya tidak MC, modal yang sebagus-bagusnya ya Locking. bukan, Oh. nggak locking sih sebetulnya. Ya. Gini, tetap disiplin aja trading, lotnya pakai aja lot yang kecil gitu, Nggak overload. nggak lah ya. overload lah gitu. Ya, jadi modal idealnya Modal idealnya, kalau dia menggunakan lot 0,1, $1.000 pun sebetulnya kuat. Tapi 0,1, $1.000. kuat sebetulnya. 0,1 disiplin. TPSL itu dipakai. Jadi nggak usah layer-layer banyak-banyak gitu. Jadi berapapun modal mau besar kayak manapun kalau misalkan SLTP nggak pakai, dipakai, manajemen risiko nggak dipakai ya bakalan MC Lotnya juga. banyak, Lotnya banyak bakalan Ya, MC juga MC akhirnya juga, ya gitu. kan. Mm-mm. Ya, 1 miliar pun dipakai dia kalau nggak ada manajemen risikonya sama aja. Iya. Jadi nggak ada istilahnya modal ideal supaya tidak MC itu nggak ada. Tapi kalau pertanyaannya tadi berapa sih modal ideal supaya bisa trading for living? Baru kita tentukan living cost. Nah,
Karena $100 pun nggak akan MC kalau misalnya teman-teman itu gunakan manajemen risiko. Risk per trade-nya dijaga, lotnya dijaga, TPSL-nya juga dijaga. Iya. Nggak ada patokan sih sebenarnya kalau supaya tidak MC. Tapi kalau misalnya untuk trading for living berapa bang katanya gitu, barulah kita mulai hitung-hitungan. Living costmu berapa? Bisa nggak $1.000 dijadikan trading for living? Bisa kalau kau misalnya cuma makan udara aja. Maksudnya bro? Makan udara nggak makan nasi, nggak makan ikan. $1.000 mau trading for living mana bisa bro? Biaya hidupnya udah berapa satu bulan? Iya. Gak usah jauh-jauh, 100 juta aja pun aku berani bilang belum bisa loh trading for living. Sekalipun 100 juta. Trading for living, kebutuhanku 15 juta. Modal Karena kita trading 100 juta. Harus memperhitungkan kebutuhan kita tuh Kebutuhan. berapa ya kan? Sekalipun kebutuhan, misalnya aku modal trading itu 100 juta, tapi kebutuhanku 15 juta sebulan. Modal 100 juta tuh nggak cukup untuk trading for living, memenuhi kebutuhanku semua. Nggak bisa. Belum lagi biaya jajan-jajan. Iya. Banyak lah. $100 pun supaya tidak MC, $100 pun bisa. $10 pun bisa supaya tidak MC. Jadikan akun sen. Iya. Kalau supaya tidak MC ya. Banyak sih sebenarnya. Ada lagi pertanyaan bro? Kayaknya nggak ada sih bro, itu aja sih. Nah kalau untuk misalkan dia ini nggak mau belajar, ya kan? Dia nggak mau belajar, tapi dia MC itu udah berulang-ulang kali. Nah dia masih sibuk cari signal-signal yang kayak contoh di Telegram itu kan sibuk cari signal-signal yang win rate-nya tinggi lah gitu. Dia nggak mau belajar gitu. Itu gimana tuh Pak Budi? Karena gini, pada dasarnya semua bisnis, apapun bisnis yang kita jalankan, kita harus pelajari bisnisnya dulu kan. Mau bisnis real sektor pun, kita mau buka ponsel misalnya, kita harus pelajari pasarnya dulu kan. Oh di jalan ini ramai nih, di jalan ini sepanjang jalan ini sampai ke sana, itu udah berapa banyak toko ponsel yang buka. Kita kan harus pelajari dulu. Kemudian nanti penggunaan pulsa di daerah sini ini udah berapa banyak orang yang lewat di sini, yang nggak perlu kita hitung sih, kita lihat kepadatan penduduk aja, ramainya jalan itu orang lalu lalang kan. Pelajari dulu bisnisnya, oke, nanti kita carilah mau diisi apa aja di situ. Setelah kita udah paham, barulah kita berani, oh ya sesuaikan dengan budget dong. Kita mau sewa ruko yang langsung besar atau yang satu pintu dulu, yang kecil dulu. Intinya kan harus belajar dulu. Setelah dipelajari baru dibuka bisnisnya. Jangan kayaknya di video kita yang dulu pernah kita bahas, temen buka kafe, datang yang ini kayaknya rame buka kafe, langsung buka besar lagi, ternyata begitu dibuka kok nggak rame kayak temanku ya. Iya, betul. Iya kan? Artinya apa sih? Ini nggak belajar dulu. Dilihatnya orang buka usaha kafe ramai, dia ikutan buka. Ikut-ikutan. Karena kan banyak cash trade, trader apalagi pemula nih Pak Budi. Dia berharap merecovery-nya itu tetap dari signal orang juga. Yang akurasinya tuh lebih tinggi lah. Makanya banyak yang jualan signal VIP. Kalau saya sih mikirnya, ayolah belajarlah. Jadi gitu. bukan berarti harus kita nggak harus cari signal-signal yang akurat kan. Setelah kita MC itu. Pakai signal-signal yang akurat boleh gitu. Cuman kan kalau kita sudah ada ilmu, ya minimal ilmunya ada, kita bisa nih bandingkan, oh signal ini tingkat keakuratannya seperti ini, yang ini seperti ini gitu. Nah kemudian ada perbandingan, kalau kita punya ilmu, ada pertimbangan sebelum masuk ke market. Jadi nggak asal dapat signal notif, buy, kita pencet buy. Dapat signal yang satu lagi, buy, kita pencet buy. Signal ketiga dia masuk, sell. Signal yang keempat, sell. 2 buy 2 sell. Nunggulah. Ya. Tapi kalau aku sih Pak Budi, misalnya ada yang kayak gitu kan bang, signal yang sebelah nggak bagus, nggak bagus ya kan, akurasinya nggak tinggi, ya aku tinggal jawab aja, ya memang nggak bagus itu bang, coba aja di signal aku, penting PT masuk mah. Nggak aku saranin belajar. Suruh belajar lah, janganlah malas. Belajar. Tapi signalnya pun tengok signal juga ya kan. Ada signal ini nggak ngedukasi juga. Signal-signal Karena nggak mau belajar bro. Iya, enggak, maksudnya gini bro.
Apalagi ini untuk pemula ya. Kalau pemula sih saran aku, ini yang pemula banget ya. Jangan terlalu terikat sama signal. Karena udah aku perhatikan ini, aku kan ada beberapa tuh kuliah tuh signal-signal Telegram nih yang dari luar. Mereka selalu memposting hasil profitnya. Iya. Lot Minusnya yang digunakan itu terlalu Besar. besar Pak Bud. Ada yang sampai 6 lot, 7 lot. Mm-mm. Yang satu kali signal itu total keuntungannya itu bisa sampai $6.000, $7.000. Nah, ini yang nonton ini pemula sekarang. Mm-mm. Ini 6 lot. Kita lihat hasilnya satu hari 6 signal, 7 signal, 5 profit. Akumulasi satu kali entry itu $6.000. Oke. Satu hari dia bisa dapat $20.000. Yang si pemula tadi nih, karena secara visual dia melihat yang kayak gitu lot-lotnya besar, modalnya besar dibikin tanpa mengetahui cara tradingnya, Cara tradingnya. bahkan cara entry-nya. Dan dia berharap modal dia yang di awal dia MC itu terrecovery. Banyak orang yang ikut live signal, kalau si signal ini untung, aku pasti untung. Iya. Kalau si signal ini loss, aku pasti loss. Kalau misalnya dia entry 6 lot bisa untung 6.000, kalau untung dia 6.000, aku cuma $60. Kalaupun rugi, dia rugi 6.000, aku rugi $60. Tetap dia lebih besar, gitu ya kan? Nah, ini yang pemula tadi tuh karena melihat secara visual, dia meniru tanpa mengetahui manajemen risikonya seperti apa. Teknik yang digunakan sama yang punya signal itu seperti apa. Modal yang digunakan si punya signal, Berapa modalnya? berapa modalnya nggak tahu dia kan. Sekarang gini bro, mu yakin nggak itu akun real? Signal-signal Nggak yakin. itu. Bisa jadi itu cuma akun demo. Demo. Cuman yang nonton tadi itu kan awalnya demo, dia coba demo, profit, cabut, cobalah ini akun real, Iya. coba dulu $100, deposit $100, kan untung kan, aku ikutin lah, coba kalau kayak dia ya, entry-nya itu sampai 6 lot, layer, total sampai 6 lot, dimasukkannya, Modal dia kecil pula. enggak dimasukkannya, deposit lebih besar, Oke, oke. kan yang kalau ini signal kan selalu pamer, modal sekian, supaya bisa dapat 6 lot, main 6 lot, modal kamu harus sekian puluh ribu, sekian ratus juta, ngikut. Ikut. Ini pemula loh ya. Ini yang pemula. Kalau yang pemula pasti kayak gitu nanti kejadiannya. Ujungnya apa? Rugi. Margin call. Dia masuk 10.000 entry 6 lot. Selamat malam kan? Apalagi dia bukan full time trader. Iya. Nyambi lah ibaratnya. Prinsip awal dia untuk dapat sampingan. Nggak mau difokuskan gitu, hanya untuk sampingan. Kalau memang untuk sampingan teman-teman, ya jadikanlah tradingnya sampingan. Tapi kalau memang mau difokuskan ya fokuskan. Kalau mau jadi full time trader, memang mau fokus di trading, dipelajari gitu. Ketika kamu pakai lot yang besar, kamu udah siap sama resikonya karena udah dipelajari. Ini yang masih menganggap bisnis trading ini bisnis sampingan, tapi pakai lot yang bombastis besar. Bayangin aja teman-teman depositnya $100. Entry-nya 01. 01. Layer lagi. Nggak sadar equity itu. Mm-mm. Awalnya dia menganggap gini, oke lah untuk jadi bisnis sampingan biar dapat income tambahan. Tapi dengan modal yang kecil, lotnya yang besar gitu loh. Kalau yang full time trader kan nggak kayak gitu cara mainnya. Dia memang dipelajari. Jadi terbalik-balik jadinya. Ya saran aku, ya signal itu nggak salah, bagus sebenarnya signal itu. Cuman lebih bagus lagi kalau teman-teman tuh Mau belajar. pelajarin dulu gimana gitu ya kan. Signal banyak yang gratis, banyak kali pun yang gratis. Signal kami pun gratis. Ilmu yang bayar. Belajar baru bayar. Kalau signal gratis. Iya. Berarti kalau untuk setelah kita MC bro, menyikapinya itu kita stop trading dulu ya. Evaluasi lah kayak kata Evaluasi Pak lah. Budi. Karena kan yang jelas mental ini juga kena gitu. Mm-mm. Tenangkan jiwa dulu yang meronta-ronta. Atau kayak aku bertapa. Di bawah kaki gunung. Bertapa di bawah kaki gunung. Evaluasi pasti ketemu di mana salahnya gitu. Kalau saya kemarin itu kan ya memang penggunaan lotnya yang barbar kan, kena di situ. Nah setelah kita evaluasi itu berapa? Misalkan modal awal kita tuh MC $1.000. Nah setelah kita evaluasi, kita deposit lagi untuk recovery itu berapa lama? Kadang kan banyak yang ngejar nih supaya biar cepet lagi balik. Nah, jadi modalnya gini, ini tadi. itu nggak bisa dikejar. Kemarin saya MC, kayaknya ini 1 minggu harus dikejar, nggak bisa dikejar gitu. Gak bisa kejar gitu juga ya. Nggak bisa Tergantung dikejar mental dia lah. Kalau satu hari mental dia udah siap, gitu. Siap, kejarkan.
langsung full load. langsung full load. MC Iya, lagi nggak habis. harus full load, maksudnya mulai lagi trading gitu loh, bukan full Ya load. gini, kalaupun Jadi mental yang biasanya yang modal sebelumnya anggap aja ya udahlah uang uang belajar, belajar lah ya. cuman kalau bisa uang belajarnya janganlah mahal kali, ya kan? Iya. Ya, karena kan banyak juga case klien kita juga yang uang belajarnya mahal kali kan. Iya, Masuk langsung depo 100 juta tanpa pengetahuan lagi. Itu langsung itu MC. yang Itulah yang tadi kena di broker-broker lokal siapa yang 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 berpikiran kita pernah ini ketemu di kafe itu loh, ada bapak itu berapa kali dia MC, berapa kali dia MC, berapa kali dia kena bisnis Ponzi, masih masuk juga. Terakhir kan ngajak kita kan, ayolah masuk. Mm-mm. Ya kita karena kita udah tahu ini nggak bener nih kayaknya. 1 minggu setelah itu Mm-mm. MC lagi, dia nggak, bukan MC sih, nggak bisa withdraw. Iya. Sama juga kayak case-nya yang $200 ikut CP counter trend. CP. $200. MC langsung disalahkan brokernya bandar. $200 Heeh. 0,2 by 0,2 sen. Dia dibagi sih 0101. Cuma kan dia kan nggak tahu Pak Budi. Nah, itulah dia. Heeh. Males pengetahuannya minim tapi suaranya paling lantang ya. Soalnya paling sampai buat laporan bro ke WikiFX. Itulah. WikiFX mana mau nanggapin yang kayak gitu-gitu. belajar. Ya elah, kita mikirnya $200 entry-nya langsung 0101 02 loh. Itu kan full margin kan hitungannya. Gitu. Udah banyak MC-nya masih tetap nggak mau belajar. Itu Mahal dia. kali uang belajarnya. Kalau kita mikir Mana lagi MC-nya di tangan orang ya sama lah kayak aku dulu. sayang kali duitnya. Uang kawan aku MC kan. Itulah. HP satu-satunya pula lagi. Jadi sekarang udah beli handphone dia? Udah beli handphone baru. Udah. Android turun apa? Apa derajat? Mungkin waktu itu berharapnya dari iPhone 6 bisa beli iPhone 14 gitu loh Pak Budi. Oh, Mm-mm. rupanya turun. Rupanya turun. Nggak iPhone 14 jadinya. Android jadinya. Ya jadi itu juga jangan tradingkan uang kawan, pelajaran itu. Bro ada rokok lagi bro. Aku. Nah, inilah. Aku udah cukup sih. Itu aja sih kalau masalah MC. Intinya ya dipelajarin aja lagi. Dipelajarin bisnis ini seperti apa. Evaluasi, jangan, ya sebetulnya kalau orang yang paham trading begitu MC dia juga evaluasi, oh ya kesalahan saya di sini gitu. Habis. Tapi kalau temennya nggak paham begitu MC, ah, ini judi nih, brokernya nggak bener ini. Intinya tetap semangat ya kan, evaluasi, belajar sampai bisa akhirnya tuh hasil Menghasilkan profit profit. konsisten. Intinya ya belajar lah memang. Nggak bisa tahu sendiri itu nggak bisa. Memang harus dipelajarin bisnis ini gitu. Ya. Dan belajarnya itu nggak serumit kalian belajar di sekolah. Nggak rumit kok. Intinya ada kemauan aja. Pak John aja udah pintar sekarang. Terus juga jangan misalkan kita udah habis duit banyak nih udah MC, terus datang yang nawarkan lebih nawari keuntungan yang dari sebelumnya, ikut lagi MC lagi, jangan kayak gitu ya kan. Nggak ada. Yang kalau yang kayak gitu-gitu udah nggak betul. Nggak ada yang kayak gitu. Belajar dari kesalahan diri sendiri lah. Jadi Ya gitu aja sih sebenarnya kalau MC. itu aja. Ya intinya trading ini kan ada dua. Kalau nggak gila ya kaya lah. Oke, jadi kita Mana yang duluan gitu ya? Kalau nggak gila kayak mana yang duluan? Iya, mana yang duluan. Kalau MC itu udah hal yang wajib, dah biar aja lah, anggap aja lah sedekah sama market. Pembelajaran lah. Pembelajaran. Ya teman-teman juga kalau untuk cara untuk menghindari MC itu kan kami juga udah pernah jelasin ya di konten sebelumnya soal manajemen resiko. Nah Ya. itu bisa coba dipelajari ya Iya. untuk menghindari margin call. Caranya itu kayak gimana? Kita nggak bisa menghindari yang namanya kerugian ya, tapi kita bisa meminimalisir. Nah itu Nah dia. itu. Betul nggak bro? Betul. Agak bijak dia. Iya kan? Apapun bisnisnya kan pasti ada rugi. Pasti ada risikonya. Iya pasti ada resikonya.
Oke, mungkin sampai di sini ya buat sobat trader. See you next time.